Warga Raja Basah Lama, Lampung Timur ancam pendudukan lahan sengketa. Kemunculan perahu misterius menggegerkan warga Kalianda. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Sengketa lahan berlarut-larut antara warga Raja Basah Lama, Lampung Timur dan PT Nusantara Tropical Farm menjadi sajian utama hari ini. Warga mengancam pendudukan lahan sengketa jika perusahaan tidak mengembalikan tanah atau membayar ganti rugi. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Warga Raja Basah Lama 1, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, memblokade jalan perusahaan perkebunan buah PT Nusantara Tropical Farm. Aksi ini mendesak pengembalian lahan seluas 412 hektar. Warga mengancam pendudukan lahan jika perusahaan tidak merespon tuntutan. Ratusan warga Raja Basah Lama 1, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, memblokade jalan menuju PT Nusantara Tropical Farm, PT NTF. Aksi ini sebagai bentuk tuntutan pengembalian lahan seluas 412 hektar. Warga menuding perusahaan perkebunan PT NTF menyerobot lahan tersebut sejak tahun 90-an. Kepolisian mendorong perusahaan dan warga cepat menyelesaikan sengketa lahan. Warga diminta mengakhiri blokade jalan agar suasana tetap kondusif. Atau bapak-bapak sekarang ngomong sama bapak-bapak nggak akan ada solusinya, Pak. Makanya kita ini mau mendorong juga pihak perusahaan supaya cepat segera dipertemukan. Ya, gitu loh Pak. Aja kita yakin lah bahwa kita tidak pihak kemana-mana Pak. Kita tidak ada kepentingan polisi di sini, termasuk bapak-bapak yang di sini. Kepentingan kita cuma satu, bagaimana suasana kondusif di sini. Ya, kalau terjadi apa-apa yang rugi masyarakat juga nanti Pak. Warga memblokade jalan karena kekesalan memuncak. Pemilik lahan dan perusahaan perkebunan PT NTF beberapa kali bertemu, namun tidak membuahkan hasil. Perusahaan juga tidak menepati janji pembayaran ganti rugi lahan seluas 412 hektar. Warga mengancam pendudukan lahan jika perusahaan tidak merespon tuntutan dalam sepekan. Masuk Pak, masyarakat mau masuk ke sana? Iya, masuk lokasi Pak. Masuk lokasi. Dan Pak Camat juga tadi udah ditemu sama tokoh-tokohnya, tetap akan dilaksanakan Pak. Nanti menurut informasi Pak Camat yang akan ngamuk pasarannya ngomong. Pak, ini berapa hektar jumlah luasan tanah yang di sana? 412 Pak. 412 hektar ya? Iya, 2 dusun. Perusahaan perkebunan PT NTF dituding menggusur tanah warga seluas 940 hektar pada tahun 1991. Sebanyak 412 hektar diantaranya milik 2 dusun desa Raja Basah Lama. Sisanya tanah milik pendatang. Warga meminta Pemkab Lampung Timur membantu penyelesaian sengketa lahan. Konflik ini rawan meruncing menjadi bentrokan fisik antara warga dan PAM Swakarsa PT NTF. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Sengketa lahan hak guna usaha perkebunan PT Nusantara Tropical Farm timbul tenggelam sejak tahun 1992. Perusahaan mengklaim sudah memberikan ganti rugi, namun warga tetap menuntut lahan. Perusahaan siap menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Warga Subing Putra, Desa Raja Basah Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, ngotot meminta pengembalian lahan 412 hektar dari perusahaan perkebunan buah PT Nusantara Tropical Farm. Warga menuntut tanah berdasarkan dokumen kepemilikan. Hak tanah ini diambil paksa perusahaan perkebunan pada tahun 1991.
Kuasa hukum PT Nusantara Tropical Farm mementahkan klaim kepemilikan tanah warga. Perusahaan sudah memberikan ganti rugi, namun warga kembali menuntut lahan seperti tahun 1992 dan 1998. Status tanah sekarang menjadi hak guna usaha. Perusahaan mempersilahkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Tapi pada prinsipnya, jika perusahaan dapat membuktikan ya, tanah itu sudah diganti rugi, apalagi tanah itu kan sekarang sudah menjadi hak guna usaha gitu. Dasar itu pun kita sebenarnya tidak mau meladeni, tapi ya apabila kita ladeni aja dulu. Tapi sepanjang itu. Tapi kalau nanti tidak ada titik temu, ya kita persilakan menuntut jalur hukum. Kalau menuntut jalur hukum nanti tidak akan ada tuntutan-tuntutan kemudian hari. Karena pengalaman-pengalaman kita bukan saja di sini. Seluruh perusahaan kalau terjadi musyawarah memberikan ganti rugi atau memberikan kompensasi, itu nanti di kemudian hari itu akan diikuti lagi oleh pihak lain dengan alasan wah ini tidak berhak, itulah tidak berhak, yang berhak kami. Seterusnya akan seperti itu. Kita beralih ke topik lain, sebuah perahu misterius terdampar di Pantai Kedu, Kalianda, Lampung Selatan. Perahu muncul dari dasar laut ke pantai karena terseret arus. Warga menduga perahu ini milik nelayan asing yang ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemunculan perahu dari dasar laut ke Pantai Kedu menggegerkan warga Kalianda. Penampakan perahu semula hanya bagian anjungan. Arus laut terus mendesak perahu hingga ke pantai. Bentuk perahu lebih besar dan berbeda dengan kapal nelayan lokal. Konstruksinya campuran fiber, besi, dan kayu. Pusing loh, lihat ombak. Warga menduga perahu misterius ini milik nelayan asing yang tertangkap serta ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dugaan ini diperkuat oleh kondisi lambung hancur dengan bekas kebakaran atau dampak ledakan. Perahu sudah lama karam dengan ciri-ciri banyak biota laut dan karang menempel dari anjungan hingga buritan. Dan ini bukan hanyut ya, cuman muncul dari dalam laut. Diperkirakan kapal ini sudah lama tenggelam karena sudah banyak tiram dan juga tumbuhan laut yang sudah nempel di bagian badan kapal. Dugaan kita dari mana nih Bang kapalnya Bang? Yang jelas ini dari jauh. Kita belum bisa memastikan ini dari mana ya. Yang jelas dia dari dalam laut. Tapi kalau kita lihat konstruksinya itu seperti bekas terbakar. Seperti bekas terbakar karena ada bagian-bagian kapal yang pecah. Apa penggelaman dari Menteri Kelautan bukan? Atau ya banyak kemungkinan, salah satunya seperti itu. Kemunculan perahu misterius menjadi jarahan. Warga mengambil sisa peralatan nelayan hingga bagian konstruksi perahu. Pengelola Pantai Kedu bersama kepolisian ronda bergantian untuk mencegah penjarahan lebih buruk. Eri Pulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Ratusan calon jemaah haji Lampung Utara belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Ratusan calon jemaah haji Lampung Utara belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Kantor Kementerian Agama memberi batas waktu sampai pertengahan Mei. Jika pembayaran belum beres, para jemaah akan digeser ke daftar tunggu tahun berikutnya. Daftar tunggu calon jemaah haji Lampung Utara tahun 2017 mencapai 648 orang. Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji BPIH baru mencapai 150%. Sisanya, sekitar 500 orang belum membayar lunas. Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Utara Budi Cipto Utomo memberi batas waktu pelunasan biaya haji sampai 5 Mei.
calon haji otomatis tergeser ke daftar tunggu tahun berikutnya jika pembayaran biaya belum beres. Sementara batas pelunasan biaya calon jemaah lanjut usia sampai awal Juni. Tanggal 5 Mei itu hari terakhir pelunasan gelombang pertama. Jangan beranggapan bahwa masih ada gelombang kedua untuk yang bersangkutan, tidak. Gelombang pertama ini artinya untuk mereka yang secara kuota masuk di kuota berangkat tahun ini. Kalau tidak melunasi sampai dengan tanggal 5, maka yang bersangkutan secara otomatis akan dimasukkan ke waiting list untuk tahun berikutnya, tahun 2018. Kuota haji Lampung Utara tahun ini naik hampir 100% dari 384 menjadi 648 orang. Peningkatan ini merupakan dampak positif pengembalian kuota haji nasional dari 168.000 menjadi 211.000 orang. Pemerintah Arab Saudi menambah kuota 10.000 sehingga total kuota haji Indonesia mencapai 221.000 orang. Haryadi Haka, MNC Media, Lampung Utara. Arus balik libur panjang akhir pekan memadati Pelabuhan Bakauheni. Pelayanan tiket penumpang maupun kendaraan lancar meskipun sempat diwarnai antrian. Otoritas pelabuhan mencatat peningkatan arus penyeberangan mencapai 10%. Arus penyeberangan Bakauheni Merak ramai seiring berakhirnya libur panjang akhir pekan. Gelombang kedatangan penumpang maupun kendaraan di Pelabuhan Bakauheni ramai sejak pagi. Otoritas pelabuhan mencatat peningkatan penumpang maupun kendaraan sekitar 10%. Penyeberangan penumpang mencapai puncak siang. Penumpang sempat melonjak 25% dari rata-rata 1.500 menjadi 2.000 orang. Arus balik kali ini tidak menumpuk seperti libur panjang sebelumnya. Kondisi ini meringankan petugas loket karena antrian penumpang maupun kendaraan berkurang. Penumpang jarak dekat Lampung-Jakarta menghindari perjalanan hari terakhir agar tidak terjebak kemacetan. Saya dari Lampung mau ke Jakarta. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka liburan, sebetulnya saya dari Jakarta ke Lampung, liburan balik lagi. Gimana perjalanan kita? Oh, alhamdulillah masih lancar sih, belum padat. Kenapa berangkat siang, Bang? Saya berangkat siang karena ya biar malam bisa istirahat, besok kan kerja lagi. Oh iya. Kondisi cuaca mendukung kelancaran arus balik libur panjang akhir pekan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung memantau kecepatan angin 10 knot per jam dan gelombang maksimal 1 meter. Kondisi ini sangat nyaman bagi penyeberangan Bakauheni Merak. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.